Sebelum kita memulai pengajian, ulun nanti sebelum Isya minta maaf langsung jalan karena ada acara Isra Mi'raj di kilo 38. Jadi tapi untung ada tol nenek. Jadi insyaallah salat Isya nanti di masjid mana gitu di jalan, nanti langsung masuk tol saja. Masuk tol itu ya kurang lebih 10 sampai 15 menit sudah sampai ke Semboja. Nah, jadi ulun minta maaf. Kemudian yang kedua, insyaallah nanti ulun membawa jamaah tanggal 12 Maret bawa jamaah umrah 12 Maret itu harga umrah 26 juta 28 juta dari Balikpapan. Masih ada lowongan, siapa tahu ada yang kepingin berangkat. 28 juta. Penutupan adalah di akhir Februari. Ya, mudah-mudahan masih ada kuotanya. Jadi siapa tahu ada yang mau ikut umrah bareng saya tanggal 12 Maret berangkat dari Balikpapan, kemudian tidur di Surabaya satu malam, besok pagi jam 10 pagi langsung berangkat ke Jeddah. Umrahnya dengan harga 28 juta dari Balikpapan. Kemudian umrah itu nanti sebanyak 4 kali umrah. 1 kali dari Madinah, 1 kali nanti di Mekah, kemudian nanti ada 2 kali waktu city tour termasuk ke Tan'im. Jadi 2 kalinya itu dibantuin untuk umrah. Nah, karena mohon maaf sekali lagi saya sudah berulang kali umrah, dan karena sudah berulang kali umrah, maka saya membuka haji badal. Bukan haji badal, umrah badal. Siapa tahu ada yang kepingin mengumrahkan orang tuanya atau keluarganya, maka insya Allah saya bisa membantu untuk membadalkan umrah. Saya tanya pasarannya itu berapa? Katanya di sana itu 1.200 real, kurang lebih hampir 3 jutaan atau lebih. Nah, saya membuka layanan itu cuma 2 juta rupiah. Saya membuka cuma 2 orang. Siapa tahu ada yang ingin dibadalkan umrah untuk orang tuanya, per badal adalah 2 juta rupiah. Nah, jadi seperti itu. Insyaallah nanti berangkat tanggal 12 Maret. Saya sudah beberapa orang sudah insyaallah siap berangkat. Mungkin hari Senin atau besok itu sudah dikirim paspor ke Surabaya. Ya, Surabaya. Harganya tadi 28 juta. Siapa tahu ada yang mau ikut, masih ada beberapa tempat lagi atau beberapa kursi yang masih kosong. Kita perlunya 45 orang. Itu mungkin sudah ada hampir 40-an sudah ya, ada 40-an. Jadi tinggal beberapa orang lagi. Kita buka lowongan sampai di akhir Februari. Atau ada yang kepingin mengumrahkan orang tuanya yang sudah meninggal atau keluarganya, maka kami membuka layanan itu per badal umrah dengan harga 2 juta rupiah. Baik, marilah kita lanjutkan pelajaran kita. Sampai mana kemarin? Baik, silakan. Hadas kecil dan hadas besar. Silakan dibaca. Hadas kecil ialah sesuatu yang mewajibkan akan berwudu. Lanjut. Hadas besar ialah sesuatu yang mewajibkan akan mandi. Baik. Hadas kecil dan hadas besar. Dan kita mesti bersih dari hadas kecil dan hadas besar kalau kita ingin melaksanakan sholat. Nah, yang disebut hadas kecil adalah sesuatu yang mewajibkan seseorang itu untuk berwudu. Jadi kalau seandainya kita tidak berwudu, maka kita disebut namanya berhadas
berhadas kecil. Ya, berhadas kecil. Tidak boleh kita sholat tanpa berwudu. Kalau seandainya tidak memungkinkan kita berwudu, mungkin karena nggak ada air atau sakit dan sebagainya yang tidak bisa memungkinkan untuk berwudu, maka kalau mau sholat wajib dengan cara tayamum. Nah, tayamum. Jadi hadas kecil adalah sesuatu yang mewajibkan seseorang untuk berwudu. Makanya kalau kita berwudu, aku berwudu menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian adapun hadas besar adalah sesuatu yang mewajibkan seseorang untuk mandi junub. Makanya kalau orang mandi junub itu niatnya adalah aku niat mandi junub untuk menghilangkan hadas besar dari keseluruhan badanku, fardu karena Allah Ta'ala. Jadi mandi junub adalah mandi hadas besar. Mandi junub adalah untuk menghilangkan hadas besar. Seperti yang kita pernah bahas pada pertemuan yang lalu bahwa hadas besar itu penyebabnya ada 6. 3 permasalahan bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan, dan 3 permasalahan tambahan bagi perempuan. 3 permasalahan yang bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan. Yang pertama adalah berhubungan badan. Apabila seseorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan badan sampai ibarat kata jari masuk ke cincin, paham aja ya? Apabila ibarat kata jari sudah masuk ke cincin dalam hubungan itu, maka laki dan perempuan ini keduanya diwajibkan untuk mandi junub. Kenapa? Karena dia berhadas besar. Kemudian yang kedua adalah mimpi basah atau keluar air mani. Artinya kalau seseorang laki-laki atau perempuan bagaimanapun caranya dia mengeluarkan air mani itu, wajiblah bagi dia untuk mandi junub agar supaya hadas besarnya dihilangkan dari badannya. Yang ketiga yang bisa terjadi laki-laki dan perempuan adalah meninggal dunia. Jadi kalau orang meninggal dunia wajib untuk dimandikan. Kalau si mayit itu belum dimandikan, maka dia masih dikatakan berhadas besar. Dan ketika seseorang yang meninggal tadi belum dimandikan, maka tidak boleh disolatkan. Tidak boleh disolatkan, baik salat yang hadir, ini di hadapan mayitnya, di hadapan yang salat ada mayitnya, atau salat gaib. Nah ini perlu kita perhatikan. Kalau kita ingin melaksanakan salat gaib, maka kita memastikan dulu orang yang meninggal di sana yang kita kepingin salat gaib itu sudah dimandikan. Kalau si mayit itu belum dimandikan, maka kita tidak boleh untuk mensolatkan. Baik, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat khusus bagi perempuan adalah selesai haid. Kemudian yang kelima khusus bagi perempuan selesai nifas. Dan yang keenam bagi perempuan adalah setelah melahirkan, jikalau tidak ada darah nifas. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Mudah dipaham kira-kira? Baik, lanjut. Yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil, juga orang yang junub dan sholat, dan juga perempuan yang sedang haid, yaitu satu. Bentar ya. Perhatikan ini ya. Kita kan sudah tahu tadi hadas kecil dan hadas besar. Nah sekarang kita akan membahas bagi orang yang berhadas kecil, apalagi yang berhadas besar. Orang yang tidak berwudu, apalagi orang yang belum mandi junub, apa saja yang dilarang bagi mereka. Nah jadi kalau ada larangan ini, kita yang tidak berwudu apalagi yang junub tidak boleh melakukan ini. Silakan. Yang pertama sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunat, begitu juga sujud syukur dan sujud tilawah, juga khutbah Jumat dan sholat jenazah. Baik. Yang pertama, orang yang tidak berwudu apalagi masih junub, atau perempuan sedang haid, atau perempuan sedang nifas,
atau perempuan yang selesai haid atau perempuan yang selesai nifas tapi belum mandi junub, maka larangan yang pertama bagi mereka adalah melaksanakan sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, baik sholat qadha ataupun sholat tunai, baik sholat yang seperti biasa yang kita lakukan, sholat fardu ain maksudnya, ataupun sholat fardu kifayah, sholat jenazah. Sholat jenazah itu kan gak ada ruku, gak ada sujud, tetap tidak boleh. Atau yang mirip dengan sholat, ada mirip-mirip dengan sholat. Apa itu? Contohnya seperti sujud tilawah, sujud sejadah. Nanti kita akan bahas di edisi kedua tentang sholat. Kalau orang membaca ayat tilawah, maka dianjurkan bagi dia untuk sujud sejadah, sujud tilawah. Kalau kita nyebutnya sujud sejadah. Sujud tilawah atau sujud sejadah ini boleh dilakukan di dalam sholat dan boleh juga dilakukan di luar sholat. Contoh sujud sejadah atau sujud tilawah yang dikerjakan di dalam sholat adalah seperti sholat subuh di hari Jumat. Sholat subuh di hari Jumat. Kemudian sujud tilawah seperti yang kita katakan tadi boleh dikerjakan di luar sholat. Umpama kita lagi baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, lagi khataman Quran ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, sampai terakhir surah wasjud waqtarib. Itu ada ayat tilawah, karena di dalam Al-Quran dalam mazhab Syafi'i ada 14 tempat sujud tilawah. Ada 14 ayat sujud tilawah. Tapi mazhab Imam Malik dan Imam Hanafi ada 15. Kita mazhab Syafi'i cuma 14 saja. Salah satunya adalah tadi dalam akhir surah Al-Alaq, wasjud waqtarib. Kita boleh memilih. Boleh kita sujud tilawah, dan itu yang dianjurkan, sujud tilawah. Kalau kita ingin sujud tilawah, kata ulama syaratnya untuk sah sujud tilawah itu sama dengan sahnya sholat. yakni kita berwudu, bersih dari hadas kecil hadas besar, yakni berwudu. Kemudian kita menutup aurat seperti halnya kita mau sholat. Kemudian kita menghadap kiblat. Kemudian yang keempat adalah bersih badan, pakaian, tempat dari segala najis. Nah, kita boleh melaksanakan itu. Wasjudu waqtarib, maka kita menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Lalu kita takbiratul ihram. Allahu Akbar. Boleh kita sambil berdiri, boleh kita sambil duduk saja. Kita menghadap kiblat, Allahu Akbar. Saat kita takbiratul ihram, kita niat dalam hati, aku niat sujud tilawah. Allahu Akbar, sekali takbir. Kemudian setelah selesai takbiratul ihram, langsung takbir kedua, namanya takbir intiqal, takbir perpindahan dari rukun ke rukun. Langsung sujud, Allahu Akbar. Sajada wajhi alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau enggak hafal subhanallahi bihamdi 3 kali boleh juga. Lalu setelah itu kita langsung duduk, Allahu Akbar. Duduknya duduk tawarruk atau duduk tasyahud akhir. Pada saat kita duduk itu kita tidak ada baca-bacaan. Selesai duduk, yang sempurna duduknya langsung Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi takbirnya sebanyak 3 kali. Yang pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua takbir intikal, Allahu Akbar. Yang ketiga takbir intikal lagi dari sujud ke duduk, Allahu Akbar, langsung salam. Banyak dalam masalah ini orang salah melakukan sujud tilawah di luar salat, yakni dia gabungkan antara takbiratul ihram dengan takbir intikal, yakni dia sekali takbir saja, Allahu Akbar, dia takbir langsung sujud. Itu enggak boleh. Hukum sujud tilawahnya tidak sah. Nah, kata ulama wajib sujud. Maksudnya kalau dia ingin sujud tilawah,
maka wajib dengan tata cara yang kita sebutkan tadi. Kemudian termasuk juga kita wajib bersih dari hadas kecil dan hadas besar kalau kita ingin melaksanakan sujud syukri atau kita bilang sujud syukur. Penyebab sujud syukur itu para jamaah cuma ada 4 kata ulama. Dalam mazhab Syafi'i ada 4. Yang pertama ketika kita mendapatkan nikmat dadakan. Tring. Halo. Pagi Pak, pagi. Maaf Pak, saya dari Bank Mandiri. Ya, ada Pak. Bapak benar menabung di Bank Mandiri? Nomor rekening Bapak sekian. Oh benar. Selamat Bapak mendapatkan undian 1 buah mobil Alphard keluaran terbaru. Langsung deg-degan. Entar dulu, jangan sujud syukur. Jangan-jangan penipu ini. Wah penipu ini. Anda Pak. Kalau Bapak tidak percaya silakan datang ke Bank Mandiri terdekat. Jangan lupa membawa buku rekening bank, KTP, KK dan seterusnya. Oh iya siap. Deg-degan mobil Alphard nih. Kenapa disebut mobil Alphard? Karena belinya duitnya berlipat-lipat. Banyak. Satu yang lebih itu yang baru sekarang. La ilaha illallah. Datang ke bank benar nih. Apakah kita boleh sujud syukur? Iya. Tapi nanti kita sebutkan tata caranya sujud syukurnya. Ini namanya dapat nikmat dadakan. Kalau kita dapat nikmat dadakan sudah sujud syukur. Tapi kalau nikmat rutinan, hari ini bisa makan, hari ini bisa sholat, hari ini bisa tidur, kayak biasa saja nih. Maka kata ulama, adapun nikmat rutinan, maka ini tidak disuruh untuk sujud syukur. Cukup kita mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, itu sudah bukti syukur. Jadi dapat nikmat dadakan. Dan nikmat dadakan ini yang masih ada hubungan dengan kita. Kita yang dapat nikmat dadakan, atau istri kita yang dapat nikmat dadakan, atau anak kita yang dapat nikmat dadakan, atau yang masih ada kaitan dengan kita. Kita punya partai menang, kita punya yayasan ini, punya sekolah ini dan sebagainya, dapat nikmat dadakan. Maka semua orang yang berkaitan dengan itu disunahkan untuk sujud syukur. Tapi kalau tidak ada kaitan dengan kita tidak perlu sujud syukur. Tetangga dapat mobil Alphard, kita sujud syukur? Tidak perlu sujud syukur. Yang ada hati yang panas. Mana itu namanya? Jarang tetangga yang sujud syukur. Yang ada hati yang panas. Udah dipaham kira-kira? Baiklah ya, jadi seperti itu. Nah kata ulama, baik nikmat itu zahir, nikmat hissiyah, ya, sandang pangan papan, atau nikmat maknawiyah, nikmat batin yang tidak bisa dirasakan, tidak bisa dinilai dengan harta. Seperti umpama sembuh dari sakit, ya, dapat anak, dapat istri baru, bisa kawin lagi umpama. Suaminya sujud syukur, istrinya makan. Bukan sujud syukur, nanti doa tolak bala istrinya. Ala kulli hal seperti itu. Ya, baik. Yang pertama dapat nikmat dadakan. Yang kedua, terhindar dari musibah dadakan. Terhindar dari musibah dadakan. Alhamdulillah min dzalik, nasallallahu alaihi. Kita naik motor atau naik mobil, tiba-tiba terjadi kecelakaan. Kita sempat ngerem dan alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Terhindar dari musibah dadakan, maka kita disunahkan untuk sujud syukur. Ya. Kemudian yang ketiga, melihat orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan, kita sedang sujud syukur. Ada orang lagi mabuk di pinggir jalan. Umpama malam ini nanti ada orang konser dangdut, umpama di mana aja. Pejoget dia, mabuk umpama. Kita lihat begitu. Kita lihat dia melakukan kemaksiatan dengan terang-terangan, kita sunnah untuk sujud syukur.
Bahkan kata ulama kalau berani disunahkan sujud syukurnya di hadapan orang yang lagi mabok itu. Jadi yang bersejadah sujud syukur. Yang mabok tanya, ngapain mas? Lagi sujud syukur. Kenapa sujud syukur? Alhamdulillah saya diberikan iman masih kuat, tidak mabok sampean mabok. Kalau berani, kalau nggak berani jangan. Botol mobil ke kepala habis ya, itu ya dapat melihat orang melakukan maksiat terang-terangan. Kemudian yang keempat adalah melihat seseorang yang ada kekurangan fisik di tubuhnya. Ada orang cacat, ada orang buta, ini itu. Atau kita jenguk teman kita sakit di rumah sakit, kita melihat teman kita ini komplikasi macam-macam penyakitnya, naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi, kita lagi sehat, maka disunahkan bagi kita untuk sujud syukur. Tapi sujud syukurnya jangan di hadapan orang itu, pulang. Sujud syukurnya pulang, jangan di hadapan orang yang sakit. Ngapain sujud syukur? Kenapa? Alhamdulillah saya sehat, sampai yang sakit langsung mati orang itu nanti. Nah, jangan terbalik-balik ya. Nah, kalau kita ingin sujud syukur, tata caranya itu sama dengan sujud tilawah di luar sholat. Sujud syukur ini hanya di luar sholat, yang nggak ada dalam sholat. Nah, jadi tata caranya sama, yakni berwudu, menutup aurat, menghadap kiblat, bersih badan, pakaian tempat dan segala najis. Tata caranya sama menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi kebanyakan orang tata caranya ketika sujud syukur salah, dan menurut pendapat Imam Syafi'i itu salah. Main bola, sujud syukur, begitu. Itu mah bukan sujud syukur, betulin murid ngarannya. Ya, menang nyanyi dangdut apa di mana tuh namanya di TV ya, audisi. Menang. Langsung sujud syukur. Nah, itu bukan sujud syukur. Ya, itu cuman ya tahu betungging aja bahasa Banjarnya. Apalagi nang betungging ini nang binian nang pakai baju seksi tadi, apalagi kelihatan dari belakang beratkan. Nah, jadi sujud syukurnya yang benar. Ya, perlu dipraktekkan lagi sujud syukur. Coba imam bisa praktekkan sini. Kasih lihat ke jamaah. Sujud syukur, sujud tilawah di luar salat salah sama caranya ya. Coba menghadap ke jamaah saja. Mana situ? Boleh? Nah, langsung saja. Gimana Ustaz? Langsung saja menghadap ke sana. Menghadap ke sana. Anggap saja ini lagi sujud syukur atau sujud tilawah. Duduk saja. Duduk. Nah, duduk tasyahud awal iftiras. Nah, jadi takbiratul ihram. Pada saat takbiratul ihram itu nanti niat ya. Coba ulangin. Ikutin tak belum. Ikutin. 1 2 3. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah sajada wajhi alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau enggak hafal subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi. Langsung duduk tawarruk. Duduk tawarruk. Allahu tasyahud akhir. Allahu akbar. Langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mudah dipaham kira-kira. Nah, setelah takbiratul ihram tadi tidak ada baca-bacaan. Pada saat duduk tidak ada baca-bacaan. Bacaannya cuma takbir Allahu Akbar sama pada saat di sujud sama salam. Assalamualaikum. Nah, itu aja. Tata caranya cukup. Tata caranya sama. Baik itu sujud tilawah atau sujud syukur. Yang membedakan cuma adalah penyebabnya saja. Penyebabnya yang membedakan. Baik, kita kembali. Bagi orang yang berhadas kecil dan berhadas besar tadi, yang pertama dilarang bagi mereka itu satu salat. Baik salat wajib ataupun salat sunnah. Baik salat qadha ataupun salat tunai. Baik salat fardu ain seperti biasa atau fardu kifayah salat jenazah. Termasuk kata ulama adalah sujud syukur atau sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat. Mudah dipaham kira-kira? Nah, sebelum lanjut ada pertanyaan?
Pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maksud ini untuk mempersingkat waktu. Dengan generasi adik kita yang belum akhir balik, Pak, bagaimana kalau yang sholat di samping depan atau ikut sholat di belakang Pak? Baik. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang yang paling afdal pada susunan shaf, maka pertama, shaf yang pertama diisi oleh orang-orang yang tua, umurnya lebih tua. Jadi bapak-bapak yang tua silakan mengisi shaf pertama. Itu disediakan bagi mereka. Dan kalau seandainya tidak ada yang tua ini maksud saya ada dua ya, tua dari segi umur atau tua dari segi ilmu. Jadi walaupun umurnya dia muda, tetapi dia mengerti tentang ilmu fikih sholat, fikih sholatnya, bukan fikih kawin, bukan fikih muamalat. Kalau fikih menikah kan yang paling hafal kan KUA. Kalau fikih pengadilan, urusan pernikahan, KUA. Kalau perceraian, pengadilan agama. Kalau tentang ibadah haji, Kemenak. Bukan. Ini yang dikatakan alim di sini adalah orang yang alim dalam ilmu fikih salat. Nah, apabila mereka lebih tua, baik tua umurnya, terlebih-lebih tua ilmunya, maka mereka menempati shaf pertama, terutama yang di belakang imam, bagi yang tua dalam ilmu fikih salatnya. Kemudian yang kedua adalah yang umurnya muda. Semakin muda semakin di belakang. Setelah yang muda, kemudian shaf yang ketiga adalah anak-anak kecil. Setelah anak kecil, kemudian yang keempat adalah bencong asli. Bencong itu ada dua, bencong asli sama bencong jadi-jadian. Kalau bencong jadi-jadian, muka keibuan, kaki kesebelasan. Tapi kalau bencong asli itu yang mempunyai dua kelamin, ada kelamin laki-laki dan kelamin perempuan. Ini shaf yang terakhir bagi shaf urutan laki-laki. Setelah itu adalah perempuan yang tua, kemudian perempuan yang muda, kemudian terakhir anak-anak kecil perempuan. Sebenarnya kalau anak-anak itu masuk di shaf sholat sama orang tua, itu mah gak apa-apa sebenarnya. Cuman ya tadi kurang afdal. Masalahnya itu sebenarnya bukan masalah anak itu kecil atau besar. Yang jadi masalah itu sebenarnya adalah satu, anak itu sudah berkhitan atau belum. Kalau anak itu belum berkhitan, di dalam badannya alias di bawah kuluf alat kelaminnya itu masih ada mengandung najis. Ini ada najis di badannya. Kalau seandainya dia sholat, bapaknya sholat, anaknya sholat, tiba-tiba ketika bapaknya sujud, anaknya naik di punggungnya dia, apalagi pakai pempesnya penuh dengan air kencing, apa sholat bapaknya? Sholat bapaknya tidak sah. Ada juga saya lihat ada orang sholat sambil gendong anak, pempesnya penuh, tidak sah sholatnya. Oh, bagaimana dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika beliau sujud, dinaiki oleh Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain, dan beliau tidak bangkit dari sujud kecuali Sayyidina Hasan atau Husain sudah turun dari punggung Nabi. Nabi tidak batal salatnya. Jawabannya adalah karena Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu telah dikhitan pada saat beliau di umur 7 hari. Di umur 7 hari, jadi tidak ada najisnya lagi. Ini saya lihat orang sholat, terutama orang-orang salafi itu ya, sholat sambil gendong anak ya. Anaknya lari tangkapnya begini, angkat begini. Nah, ya, jadi urutannya seperti itu. Ada satu masjid, saya tidak sebutkan masjidnya, saya menganggap baik masjid ini. Jadi anak-anak itu tetap sholat ke masjid, dan saya pribadi senang kalau anak-anak itu ikut sholat di masjid. Dan saya mohon maaf ya, ini menurut pendapat saya boleh nyarankan kepada panitia masjid diikutin, alhamdulillah, tidak diikuti nggak apa-apa.
bagi panitia masjid, pengurus masjid, maka sebaiknya kalau ada anak-anak kecil itu jangan dimarahin atau diapain atau diusir. Biarkan saja dia sholat di masjid. Kenapa? Karena itulah generasi nanti akan datang. Oh ribut, ya kita juga masih kecil ribut. Saya masih ingat, saya masih kecil ribut di masjid sampai dimarahin sama orang. Tapi gara-gara kita rajin ke masjid dari kecil, maka kita rajin. Sudah besar kita mudah ke masjid. Jangan harap anak-anak yang tidak mau ke masjid masih kecil, lalu kita harapkan besarnya ke masjid. Tidak mungkin, berat gitu. Jadi biarkanlah anak-anak ke masjid. Cuma saya lihat di masjid yang lain itu ada 2 penjaga di belakang dia naruh. Jadi anak-anak kecil ini ditaruh di 2 sop belakang. Jadi kalau umpama sop terakhir 1, 2, 3, anak-anak ini di sop yang ke-5, jadi 3, 4, ke-5 atau yang ke-6. Jadi yang 2 sop belakang depan ini kosong. Dijagain sama 2 orang ini, sama 2 pengawasnya. Nah jadi anak-anak kalau ribut. Nah setelah selesai sholat, anak-anak ini disuruh keluar. Kalau dia mau tenang, silakan. Kalau dia mainan, silakan keluar. Yang 2 orang ini setelah selesai sholat sama imam tadi, mereka membuat jamaah baru lagi. Dan itu yang paling baik. Cuman ya orang kita nih gak enak ditegur, nanti bapaknya marah, gak enak. Ya udah sampai gak enak sampai mati ya gak enak terus. Ya jadi seperti itu. Udah dipaham kira-kira? Baik, nanti kita sambung lagi ya di kesempatan akan datang. Saya mesti jalan. Mohon maaf, mohon ampun kalau ada kesalahan dan perkataan yang kurang berkenan di hati. Insyaallah kita ketemu bulan depan. Ya, setelah bulan depan ketemu langsung saya berangkat umrah insyaallah. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nasta'uduka hadhihi al-ma'lumat ma ta'allamna min ulumiddin fa'arji'ha ilayna kullama nahtaj ilayha waj'alna min al-'amilin bima 'allamtana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna syahra Ramadan wa a'inna 'ala al-qiyam wa siyam wa tilawatil Qur'an. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.